Shalom Aleihim. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita juga akan bersama-sama merenungkan firman itu baik-baik, yang akan berbicara tentang the power of Kenia, atau kekuatan penyerahan diri. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Tehillim, pasal ke-22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kitab Tehillim atau Mazmur 22, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, di situ dikatakan untuk pemimpin musik, menurut nada lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku, jauh dari keselamatanku dan dari ucapan rintihanku. Ya Elohimku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak ada ketenangan bagiku. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Leluhur kami percaya kepadamu, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Mereka berseru kepadamu dan diluputkan, mereka percaya kepadamu dan tidak dipermalukan. Namun aku ini seekor cacing dan bukan manusia, suatu celaan bagi manusia dan direndahkan oleh bangsa. Semua orang yang melihatku mentertawakan aku dengan ejekan. Mereka membuka bibir, mereka menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, berserahlah kepada Yahweh, biarlah dia menyelamatkannya karena dia berkenan kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kitab Tehillim atau kitab Mazmur 22 ini sebetulnya satu kitab yang menyimpan nubuatan tentang Yesua. Kalau kita memperhatikan di ayat yang kedua tadi saudara, di situ kita bisa melihat kata-kata yang diucapkan oleh Raja Daud di dalam ratapan atau rintihannya. Kata-katanya di ayat yang kedua tadi itu sama persis dengan apa yang diucapkan Yesua ketika Yesua itu ada di atas kayu salib. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya kitab Tehillim atau Mazmur 22 ini sebetulnya satu kitab dan pasal yang menubuatkan tentang Yesua. Namun saya juga harus memberitahu saudara, bahwa kitab Tehillim 22 ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Secara khusus orang-orang Yahudi atau Israel yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menganggap bahwa kata Eli Eli lema sabachthani ini arahnya bukan kepada Yesua. Tetapi saya katakan, sekalipun orang-orang Yahudi, yaitu bangsa yang dikatakan Bapak Yahweh sumbernya pengetahuan dan keselamatan, atau sumbernya pengetahuan akan keselamatan, mengatakan seperti itu, mereka boleh-boleh saja menyangkal Tehillim 22 itu arahnya bukan kepada Yesua. Tetapi Torah Code sudah membuktikannya. Bible Code atau Torah Code sudah membuktikan bahwa Tehillim 22 ini arahnya kuat kepada Yesua. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Raja Daud ini, ketika Raja Daud mengatakan Eli Eli lema sabachthani, itu sama persis dengan apa yang diucapkan Yesua ketika Yesua itu ada di atas kayu salib. Kalau kita perhatikan saudara, ketika di dalam penderitaannya, waktu itu Yesua juga mengucapkan Eli Eli lema sabachthani, yang artinya Elohimku Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi dengan kata lain saudara,
ayat ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa suatu hari kelak itu akan ada pribadi lain yang akan mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan oleh Raja Daud ketika pribadi tersebut ada di dalam posisi yang sama seperti Raja Daud. Ya, jadi kalimat ini, ayat ini dengan kata lain sedang memberitahu kita bahwa suatu hari kelak akan ada satu pribadi yang akan mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang diucapkan oleh Raja Daud ketika pribadi itu sedang ada di dalam posisi yang sama seperti Raja Daud, yaitu sama-sama ada di dalam penderitaan. Dan ketika orang-orang yang ada di sekitar Raja Daud melihat penderitaan yang saat itu sedang dialami oleh Raja Daud, ada orang-orang yang waktu itu berkata kepada Raja Daud, berserahlah kepada Yahweh, maka Yahweh akan menolong dan menyelamatkan engkau. Karena Yahweh kan berkenan sama kamu, Daud. Nah, dari ucapan orang-orang ini, saudara, kita bisa melihat bahwa keniah atau penyerahan itu betul-betul bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh. Waktu itu, saudara, orang-orang yang ada di sekitar Raja Daud, memang saya katakan tidak semuanya orang-orang yang ada di sekitar Raja Daud itu memberikan support atau memberikan dukungan atau memberikan kekuatan kepada Raja Daud. Karena pada waktu itu ada juga orang-orang yang kalau kita perhatikan, ketika Raja Daud itu sedang ada di dalam satu lembah yang disebut dengan lembah kekelaman. Orang-orang itu bukannya menolong Raja Daud, tapi justru orang-orang itu mereka justru mentertawakan Raja Daud. Ketika Raja Daud sedang dalam penderitaan karena kejatuhannya, waktu itu ada juga orang-orang yang justru mengejek dan mencibir Raja Daud ketika dia sedang dalam penderitaannya. Tetapi kitab suci, saudara, juga mencatat waktu itu juga ada orang-orang yang memberikan support atau dukungan kepada Raja Daud supaya Raja Daud itu berserah kepada Bapa Yahweh. Dan orang-orang yang mensupport Raja Daud ini, di situ kita bisa melihat atau kita bisa menarik satu pelajaran penting dari orang-orang yang mensupport Raja Daud pada saat itu. Bahwa penyerahan diri secara totalitas kepada Bapa Yahweh itu betul-betul memiliki satu power atau kekuatan untuk mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh. Nah, lalu sebetulnya, saudara, keniah atau penyerahan seperti apa yang dimaksud di sini yang bisa mendatangkan pertolongan Bapa Yahweh? Kalau saya perhatikan, saudara, ketika orang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, di situ saya menemukan dua kelompok orang dengan penyerahannya masing-masing. Ya, jadi ketika saya coba memperhatikan, saya mengamat-ngamati setiap orang yang katakanlah orang itu secara langsung datang mengutarakan masalahnya kepada saya, ataupun saya perhatikan kehidupan orang lain yang sedang dalam satu masalah. Saya perhatikan ketika orang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Di situ saya menemukan ada dua kelompok orang atau dua tipe orang dengan penyerahan dirinya. Ada orang yang ketika sedang dalam masalah, dia bisa menyerahkan pergumulannya itu total kepada Bapa Yahweh. Tetapi ada juga orang yang ketika menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, cara dia menyerahkan pergumulannya, penyerahannya itu 50-50, saudara. 50-50. Yang 50% diserahkan kepada Bapa Yahweh, tapi 50%-nya dia coba selesaikan dengan caranya sendiri. Nah, ini yang seringkali saya sebut
Sebetulnya ketika kita intervensi Tuhan, itu ya seperti ini saudara. Diserahkan 50% sama Tuhan masalahnya, tapi yang 50% dia coba selesaikan dengan caranya sendiri. Nah inilah yang seringkali saya sebut sebetulnya kita itu sedang intervensi Bapak Yahweh. Kalau pepatah Jawa ngomong apa ini? Col kendase gondeli buntuti. Tidak diserahkan sama Tuhan sepenuhnya. Alias apa? Pikiran manusianya itu masih ikut-ikutan cari cara menyelesaikan persoalan atau pergumulannya. Nah maka saudara, ketika orang memakai cara seperti ini, pergumulannya bisa saya pastikan tidak akan pernah selesai. Atau pergumulannya, masalahnya itu tidak akan pernah ketemu goalnya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu paling tidak suka diintervensi siapapun. Kita perhatikan ini baik-baik saudara. Coba kita renungkan. Memangnya kita itu siapa saudara? Mau mengintervensi Tuhan. Bukankah saudara dan saya yang adalah manusia? Bukankah kita itu cuman ciptaannya Bapak Yahweh? Bukankah kita itu cuman ciptaannya Tuhan? Tetapi kalau kita renungkan, dan kalau kita perhatikan saudara, bukankah pencipta itu lebih besar dari ciptaannya? Tapi kalau manusia mau pakai cara seperti ini, ya Bapak Yahweh itu akan biarkan. Karena kita mesti ingat, setiap manusia itu dikasih yang namanya free will atau kehendak bebas. Saudara dan saya itu bebas menentukan atau memilih cara apa untuk kita survive di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tetapi masalahnya saudara, penyerahan model 50-50 seperti ini model penyerahan atau cara penyerahan diri yang sangat tidak disukai oleh Bapak Yahweh. Dan tentunya kalau Bapak Yahweh tidak suka dengan cara 50-50 seperti ini, sampai kapanpun penyerahan diri yang caranya seperti ini tidak akan pernah bisa mendatangkan yang namanya pertolongan Tuhan. Dan ketika pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang, maka pergumulannya, apapun itu pergumulannya ya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah ketemu goalnya. Karena sekali lagi, Bapak Yahweh itu paling tidak suka kalau ketika dia bekerja sudah diserai masalah kita, lalu di situ kita ikut-ikutan intervensi, kita ikut-ikutan campur tangan. Penyerahan yang bisa mendatangkan pertolongan Bapak Yahweh itu bukan yang seperti ini. Bukan yang ada intervensi manusianya, sekalipun itu hanya sedikit, bukan yang seperti itu. Tapi penyerahan yang bisa sepenuhnya total kepada Bapak Yahweh. Biar Bapak Yahweh sendiri yang mengatur caranya. Nah penyerahan yang seperti itu saudara, yang bisa mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Nah di sini saudara, mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Atau dengan kata lain saya sedang mengatakan, barangkali hari ini ada di antara kita yang sedang menghidupi satu pergumulan apapun yang saya tidak tahu. Yang hanya saudara dan Bapak Yahweh sendiri yang tahu. Tetapi pada saat itu hadir juga di sekitar saudara orang-orang yang saya sebut dengan orang-orang yang baik. Yang juga menyarankan hal yang sama seperti yang disarankan kepada Raja Daud. Kamu punya masalah, serahkan saja sepenuhnya sama Bapak Yahweh. Nanti kan Bapak Yahweh akan menolong kamu dengan caranya sendiri. Nah di situ ketika mungkin hadir orang-orang yang seperti ini dan berkata, serahkan saja masalahmu kepada Bapak Yahweh. Kamu kan punya Tuhan, serahkan saja masalahmu sama Tuhan. Nanti kan Tuhan akan menolong kamu dengan caranya sendiri. Nah di situ mungkin ada di antara kita yang bingung. Yang dimaksud penyerahan total sepenuhnya itu seperti apa? Nah mungkin di situ saudara bingung.
Yang dimaksud dengan penyerahan diri sepenuhnya atau penyerahan diri secara total itu sebetulnya yang seperti apa? Karena jangan sampai nanti ketika aku menyerahkan persoalanku kepada Tuhan, menyerahkan pergumulanku kepada Tuhan, di situ justru aku dideteksi aku masih campur tangan, masih intervensi, masih ikut-ikutan mau menyelesaikan persoalanku. Nah, di sini saudara, kalau saudara masih bingung, nanti kata Keniah ini akan memberitahu kita bagaimana penyerahan yang benar itu. Yang pertama, Keniah yang ditulis dengan huruf Ibrani, Kaf, Nun, Yod, Ayin, dan He ini. Pada huruf Kaf memberitahu kita bahwa orang yang mau berserah kepada Bapa Yahweh itu harus bisa subdu atau menundukkan dan memiliki power to suppress atau kekuatan untuk menekan pikiran liarnya, yaitu pikiran yang ikut mereka-reka atau merancang jalan keluar seperti apa untuk pergumulannya. Huruf Kaf, beberapa di antaranya itu memiliki arti subdue dan the power to suppress. Nah, ini tidak lain berbicara tentang totalitas atau penyerahan total. Yang tidak boleh ada intervensi pihak lain selain pihak Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara perhatikan seperti ini, yang di depan ini, orang yang mau berserah kepada Bapa Yahweh itu harus bisa menundukkan dan memiliki kekuatan untuk menekan pikiran liarnya. Pikiran liarnya apa? Pikiran liarnya itu pikiran yang mau ikut-ikutan membantu Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka-reka atau merancang jalan keluarnya sendiri. Nah, ini tidak lain sebetulnya sedang berbicara tentang apa? Totalitas atau penyerahan diri secara total. Yang tidak boleh ada intervensi pihak lain selain pihaknya Tuhan sendiri. Seringkali saudara, ketika orang diberhadapkan dengan pergumulan yang berat, dan ketika orang menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, yang diserahkan itu kebanyakan saya perhatikan, tidak semuanya alias tidak total. Masih ada intervensi cara-caranya sendiri yang ikut ambil bagian. Dan inilah yang sebetulnya membuat pergumulan seseorang itu memakan waktu yang jauh lebih lama, yang semakin lama. Dari yang seharusnya bisa lebih cepat selesai, tapi karena mengintervensi Tuhan, yang seharusnya pergumulan itu bisa selesai dalam waktu 3 bulan, tapi karena dia ikut campur tangan, ngeriwui Bapak Yahweh, selesainya justru 3 tahun. Dan ini berawal dari apa saudara? Dari satu sikap yang salah yang seringkali tidak kita sadari, yaitu intervensi atau ikut campur tangan caranya Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan pergumulan kepada Tuhan, tapi pikiran kita itu masih mikir, oh nanti kayaknya yang akan dipakai Bapak Yahweh untuk menolong aku itu orang ini loh, si A, si B, si C. Nanti kayaknya yang akan dipakai Bapak Yahweh untuk menolong aku itu si ini, si A, si B, si C ini, dan sebagainya. Nah sebetulnya pikiran-pikiran seperti ini, inilah bentuk intervensi kita dengan caranya Tuhan. Ya mungkin saudara berpikir, ketoke ya wis tak serahkan Bapak Yahweh sepenuhnya. Toh aku juga tidak berbuat apa-apa, aku berdiam diri. Tapi ternyata pikiran saudara ngotak-ngatik sendiri. Kayaknya nanti yang akan dipakai Bapak Yahweh untuk menolong aku itu si A, si B, si C. Nah sebetulnya ketika saudara berpikir seperti itu, itulah bentuk atau wujud intervensi saudara atau campur tangan saudara dengan urusannya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Dan kita sudah dan selalu diberitahu di tempat ini. Pikiran-pikiran yang seperti ini justru akan memperlama waktu penantian pergumulan kita.
Ya, pikiran-pikiran seperti ini justru akan memperlama waktu penantian pergumulan kita. Yang sebetulnya kalau kita itu bisa berserah total, penuh, tindakan dan pikiran kita bisa kita rem untuk tidak ikut-ikut beneran, lalu kita berserah sama Bapak Yahweh total. Mungkin harusnya selesai 3 bulan. Tapi karena kita intervensi jadi 3 tahun, saudara. Bahkan mungkin bisa lebih. Jadi di tempat ini kita sudah diberitahu. Cara atau pikiran yang seperti ini justru akan semakin memperlama waktu penantian pergumulan kita. Jadi kalau saudara mau cepat selesai pergumulannya, saudara mesti punya 2 hal ini. Saudara harus punya satu kekuatan untuk menundukkan dan kekuatan untuk menekan pikiran liar, saudara. Pikiran liarnya apa? Yang seperti tadi saya katakan. Kayaknya nanti yang dipakai Tuhan untuk menolong aku itu orang ini, orang itu dan sebagainya. Kira-kira biasanya kalau dijagake seperti itu, ini kan sebetulnya pikiran yang jagake orang lain. Biasanya dari pengalaman saudara, orang-orang yang bersaksi kepada saya, mereka seringkali mengatakan, kenapa ya Pak? Orang-orang yang saya perhatikan, kelihatannya orang itu nantinya yang akan dipakai Tuhan untuk menolong saya. Tapi justru orang-orang itu blong. Justru orang-orang itu malah seolah-olah tidak peduli dengan keadaan saya. Nah ini saya bisa ngomong seperti ini karena saya dengar sendiri kesaksian-kesaksiannya. Justru ketika pikiran mereka ikut mereka-reka, ikut merancang jalan keluarnya seperti apa untuk pergumulannya. Biasanya di situ apa yang mereka pikirkan itu tidak pernah terjadi, alias blong. Dan orang itu justru seolah-olah tidak peduli sekalipun dia ceritakan masalahnya kepada orang itu yang tujuannya untuk apa? Memancing simpatik atau perhatian orang tersebut. Tetapi ternyata ketika orang itu diceritain masalahnya, ini saya dengar justru dari orang-orang yang cerita ke saya, saudara. Justru ketika orang yang dianggap bisa membantu itu diceritakan masalahnya, diceritain masalahnya. Orang ini cerita, justru orang itu seolah-olah seperti tidak peduli. Hanya oh iya, sudah begitu saja. Tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Nah ini kan aneh saudara. Biasanya orang itu kalau ada apa-apa dia nomor 1 yang membantu. Tetapi pada saat itu justru ketika sedang dalam keadaan yang betul-betul butuh dan coba diceritakan justru seolah-olah tidak ada respon apa-apa. Nah, inilah yang saya sebut ternyata ketika kita itu ikut mereka-reka, merancangkan jalan keluar untuk persoalan kita. Ternyata di situ cara-cara seperti ini Bapak Yahweh itu tidak suka. Dan inilah yang sebetulnya akan membuat durasi waktu pergumulan kita itu bukan semakin cepat selesainya, tapi justru akan apa? Extend, akan menambah waktu yang ternyata justru semakin lama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi yang pertama, kalau saudara punya satu pergumulan apapun itu, saudara mau cepat selesai pergumulan saudara, saudara mesti punya 2 hal ini. Saudara mesti punya satu kemampuan untuk menundukkan pikiran liar saudara yang ikut-ikutan merancang jalan keluar untuk masalah saudara. Dan saudara juga harus punya satu kemampuan untuk menekan pikiran liar saudara. Supaya kamu tidak usah ikut-ikut. Ya, aku sudah serahkan semua masalahku ini sama Bapak Yahweh. Wes, kamu tidak usah ikut-ikut. Hai pikiranku. Dan sekarang jiwaku, aku berkata kepadamu. Tenanglah hai jiwaku, karena Yahweh pasti menolong kita. Saudara mesti bisa berkata seperti itu. Jadi kalau pikiran-pikiran liar saudara itu sudah mulai
ngotak-ngatik, merancang-rancangkan macam-macam. Yang saya sebut juga, itulah juga bisa saya sebut sebagai satpam otak, security-nya otak. Kamu bilang kamu sudah serahkan kepada Bapak Yahweh, masalahmu bisa selesai, masalah rumah ini bisa selesai dengan caranya Bapak Yahweh. Memang kamu punya duit berapa? Ya toh? Saya sekarang juga sedang menghadapi satu pergumulan, saudara. Yang ini juga kalau secara manusia itu tidak ringan. Tetapi saya percaya di tangan Bapak Yahweh itu ini cuma masalah kecil, saudara. Uang segitu itu cuma masalah kecil. Yang saya percaya betul, kalau semuanya ini yang saudara lihat ada di ruangan ini semua Bapak Yahweh yang mencukupkan. Bapak Yahweh yang kasih, Bapak Yahweh yang sediakan. Bahkan hampir-hampir kami tidak keluar uang untuk setiap perkakas rumah Elohim di tempat ini. Maka saya percaya kalau untuk isinya rumah ini, Bapak Yahweh penuhi, Bapak Yahweh isi dan sediakan. Maka untuk yang menaungi tempat ini, isi-isinya ini atau rumah ini, Bapak Yahweh pun pasti membela, saudara. Saya percaya Bapak Yahweh pasti membela kita. Karena Bapak Yahweh itu paling tidak suka kalau pekerjaannya itu diusik sama orang. Saya sering menyaksikan di tempat ini, berapa banyak orang yang coba-coba mengusik tempat ini. Yang pertama kalau orang itu tidak stroke, mati mesti, saya perhatikan. Orang-orang yang saya perhatikan dari dulu, Pak Galuh ini saksinya. Karena itu dulu terjadi juga sejak zaman orang tua saya menggembalakan. Orang-orang yang ngusik pekerjaan Tuhan di tempat ini, mau itu terang-terangan, mau itu pakai cara model serigala berbulu domba. Itu orang-orangnya yang pakai bulu domba tapi sebetulnya serigala dalamnya. Itu dimunculkan Bapak Yahweh sendiri ke permukaan-permukaan. Ya dimunculkan ke permukaan. Ditunjukkan ini loh batang hidungnya orang-orang yang sebetulnya jadi biang kerok, jadi informan, jadi macam-macam yang tujuannya untuk menyerang tempat ini. Itu banyak dibela saudara di tempat ini. Maka saya percaya, saya tidak pusing ketika orang, nilainya segitu ya. Buat Bapak Yahweh itu tidak ada apa-apanya. Nanti Bapak Yahweh, bahkan bukan nanti, tapi sekarang Bapak Yahweh itu sudah ngasih duit ke kita. Ya kita sudah bisa punya tempat ini. Karena saya cuma percaya satu hal begini. Di tempat ini sudah ditanam satu patok pekerjaan Bapak Yahweh yang lebih dalam, tancepannya itu lebih dalam dari sekedar paku bumi. Paku bumi itu kira-kira tingginya berapa sih? Mungkin sekitar 10-15 meter ya. Tetapi patok pekerjaan Bapak Yahweh yang ditancapkan di tempat ini jauh lebih dalam. Dan yang nancapkan itu cuma bisa Bapak Yahweh. Maka siapapun yang berusaha mengusik, belum sampai memegang patok pekerjaan Bapak Yahweh itu, mesti orang itu akan disingkirkan. Apapun alasannya, pokok jangan sekali-sekali mengusik pekerjaan Bapak Yahweh. Saya mau saksikan saudara, tanah yang jumlahnya tidak seberapa. Saya lihat betul bagaimana pembelaan Bapak Yahweh itu. Itu tidak seberapa luasnya. Tetapi di situ Bapak Yahweh itu kalau sudah membela, waduh caranya ngeri saudara. Padahal itu tidak saya pikirkan sama sekali. Kita mendoakan orang itu bagaimana? Apakah mendoakan yang jelek-jelek? Oh tidak. Saya doakan Bapak Yahweh berkati orang ini. Ampuni dia. Karena yang dia usik itu bukan tanah saya, tapi tanahnya Bapak Yahweh. Saudara tahu di dalam kitab Shemot, itu disebutkan satu ayat, ada satu ayat yang dikatakan, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya. Dan umat berkata, amin.
Jadi ketika orang itu cuman geser tanah kita 1 inci saja, ya katakanlah selebar kuku kita yang kelihatan ini, itu urusannya sudah berat loh sama Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh itu sudah turun tangan. Tapi syaratnya kita mesti apa? Ya total kita serahkan. Saya doakan waktu itu dengan tim pelayanan dan dengan jemaat Tuhan. Bapak Yahweh, bahkan saya juga berdoa begini saudara. Bapak Yahweh, berkati usahanya. Kalau usaha yang lain sepi, usaha yang sama yang dikerjakan orang itu sepi, buatlah usahanya orang ini diberkati. Nah, malah yang terjadi sebaliknya saudara. Bagaimana itu saudara? Ya. Jadi kalau Bapak Yahweh itu sudah turun tangan ya jangan macam-macam. Karena ada pekerjaan Bapak Yahweh atau ada patok di sini yang sudah ditanam. Saya di tempat ini, saya kelilingi pakai minyak urapan. Saya bentengi tempat ini dengan minyak urapan. Maka pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak, di tempat ini saya lihat ada pagar yang tinggi dan ada satu sosok yang sangat tinggi besar. Dia bawa pedang yang sangat besar menjagai tempat ini. Saya bentengi saudara, batas-batas ini saya bentengi dengan minyak urapan. Di situ saya katakan, siapapun orangnya yang melewati atau menginjak batas minyak urapan ini dengan motivasi yang jahat, dia mesti mati. Saya cuma membentengi seperti itu. Pertanyaannya, jahat enggak kira-kira kita berdoa seperti ini? Nek polamu pola Kristen ya jahat. Waduh, wong kok jahat pol, ndak ada kasih. Ya keliru. Saudara nek dikirimi sesuatu yang tidak baik, apa saudara mau terima? Betapa bodohnya kita, ya kan? Ya kembalikan gitu loh kepada siapa yang memiliki kejahatan itu. Saya bentengi siapapun yang masuk ke area ini. Area benteng perlindungan Bapak Yahweh yang saya percaya, saya imani di alam roh yang saya lihat itu ada satu pagar api perlindungan Bapak Yahweh. Kalau yang masuk itu orang-orang yang baik, mau beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencintai Torah dan mau belajar dari tempat ini, aman. Tapi kalau orang itu motivasinya sudah tidak baik, dia mesti disingkirkan dari tempat ini. Saudara-saudara sekalian. Nah, cuman syaratnya bagaimana? Supaya kita itu bisa melihat pembelaan-pembelaan yang seperti ini dan itu bisa terjadi kontinu, berkesinambungan sampai selama-lamanya. Kita mesti punya 2 kemampuan ini. Kita mesti bisa menundukkan kekuatan pikiran kita yang ikut-ikut ngatur, ngerancang jalan keluarnya seperti apa. Dan kita juga mesti punya satu kemampuan, minta satu kemampuan untuk menekan pikiran liar kita. Kamu tidak usah ikut-ikut, diam ya, sudah. Bapak Yahweh sudah ngatur caranya seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama. Barangkali ada di antara kita yang bingung caranya berserah penuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapak Yahweh itu caranya seperti apa? Yang pertama seperti ini, mintalah supaya saudara bisa memiliki satu kemampuan untuk menekan dan menundukkan pikiran-pikiran saudara yang mau berusaha membantu cara-caranya Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui huruf nun yang ada di dalam kata keniah juga memberitahu kita penyerahan yang benar itu seperti apa. Huruf nun yang ada di dalam kata keniah memiliki arti faithfulness atau kesetiaan. Nun juga memiliki arti seed atau benih. Nun juga memiliki arti sprout atau tumbuh. Dan ketiga arti ini sedang berbicara tentang kesabaran. Orang yang sudah mengambil sikap penyerahan diri,
Harus bisa menunggu dengan sabar atau di dalam kesetiaan sampai bibit pergumulannya itu tumbuh. Hal ini saudara sedang memberitahu kita bahwa orang yang mengambil sikap penyerahan total kepada Tuhan, orang yang sudah niat mengambil sikap penyerahan diri total kepada Tuhan, itu tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh kemerungsung, harus sabar menunggu bibit pergumulannya tumbuh. Sekalipun saya menyadari dan saya tahu, pada saat kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan, biasanya pikiran-pikiran liar itu akan apa? Ganggu lagi. Bahkan ada yang lebih parah. Ketika orang itu tidak bisa mengendalikan pikiran liarnya dan dia tidak sabar dengan waktunya Tuhan, orang itu sampai berkata apa? Tuhan, sakjane kamu itu di mana toh Tuhan? Kamu itu ada enggak toh Tuhan? Jadi mengkamu-kamukan Tuhan. Sampai akhirnya karena Tuhan dikamu-kamukan terus, Tuhan orang jawab-jawab. Dia ngomong, dia katakan, Tuhan, kamu sudah gagal menolong aku. Pertanyaannya, betulkah Bapak Yahweh atau Tuhan itu gagal menolong kita, saudara? Tidak. Yang ada apa? Kita yang gagal menyelami caranya Tuhan. Yang ada seperti itu. Tapi kalau Bapak Yahweh, di kamusnya Bapak Yahweh, itu tidak pernah ada yang namanya kegagalan menolong ciptaannya. Apalagi saudara dan saya, itu orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Orang-orang yang sudah mengentenkan imannya ke akar iman yang benar. Kita betul-betul sudah mencintai Torah Bapak Yahweh. Kita berusaha melakukan Torah itu sebaik mungkin dengan kekuatan Roh Kudus. Saya percaya pasti ada satu privilege, ada satu keistimewaan yang diberikan Bapak Yahweh untuk saudara dan saya. Jadi tidak perlu ya saudara itu berpikir, sakjane Tuhan, kamu itu ada enggak toh Tuhan? Kalau orang berpikir seperti itu, mestinya dia berpikir begini, ya. Di hidungku itu masih ada nafas yang keluar dari hidungku. Nah di situ mestinya orang bisa berpikir, kalau di hidungku itu masih ada nafas yang keluar, itu artinya Tuhan masih ada atau tidak? Masih, gitu loh. Tapi karena dia sudah tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, sakjane kowe iki ana ora to Tuhan? Kok aku doa, aku teriak-teriak, gembar-gembor, engkau tidak mendengar. Lah sing kongkon gembar-gembor ya sapa? Ya kan? Memangnya kalau kita doa itu perlu teriak-teriak, saudara? Tidak perlu. Bahkan Yesua itu mengajar apa? Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu kamarmu dan berdoalah di situ. Dalam apa? Ketersembunyian. Dan nanti dari tempat yang tersembunyi juga, dari ketersembunyiannya juga, Bapak Yahweh itu yang akan mendengar dan memberkati doa kita. Jadi tidak perlu kita berpikir seperti itu. Seolah-olah kita itu seperti orang yang tidak punya Tuhan. Tidak perlu. Oh Tuhan kita tidak budek kok. Ya Tuhan kita tidak kopoan gitu loh. Bapak Yahweh Tuhan kita itu Tuhan yang ketika kita ucapannya tidak terucap saja, baru batin Bapak Yahweh itu bisa mendengar. Ngerti? Karena antara saudara dan saya dan Bapak Yahweh itu ada satu ikatan kontak batin yang sangat kuat. Karena kita itu orang-orang yang dikasihi Bapak Yahweh. Saya percaya kita kalau orang-orang yang dikasihi Bapak Yahweh, ada satu ikatan kontak batin yang kuat. Saudara baru mikir pengen apa, mesti Bapak Yahweh menyediakan. Ya, saya ingat kesaksian orang tua saya dulu, saudara. Orang tua saya itu kalau kepingin apa-apa, tidak pernah ngomong. Dia cuman berpikir begini, ini enak ya, siang-siang begini ini makan apel sama makan ayam goreng. Saudara ngerti? Tidak sampai 1 jam, 2 makanan itu datang. Lah kok iso persis? Zaman dulu belum ada SMS, belum ada handphone. Gitu loh. Tapi kok ya bisa 2 makanan yang persis plek
seperti yang dipinginkan itu datang. Nah ini menunjukkan antara kita dengan Bapak Yahweh itu sebetulnya punya ikatan batin yang kuat. Gitu loh. Saya jadi ingat dengan kasusnya Elia yang menghina orang-orang penyembah berhala pada saat itu. Ya kan? Mereka mau mengadu kekuatan, mengadu kuasa Tuhan mereka dengan kuasa Tuhannya Elia, Bapak Yahweh. Pada waktu itu setelah terjadi kesepakatan, ayo kita masing-masing demonstrasikan Tuhan kita. Kita datang ke gunung ini. Mulai, sudah kamu duluan. Elia ngomong begitu, kamu duluan. Aku mau lihat kekuatan Tuhanmu, berhalamu itu seperti apa. Waktu itu Elia biarkan para penyembah berhala ini memanggil Tuhannya. Mereka teriak-teriak dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring. Tidak cukup Tuhannya belum mendengar, mereka menangis dengan suara yang keras. Masih juga tidak didengar Tuhannya, tidak ada tanda-tanda mujizat dan kuasa yang dilakukan Tuhan mereka saat itu. Terus mereka ngapain saudara? Untuk meluluhkan hati Tuhannya, disayat-sayat, badannya disayat-sayat. Pikirin nek geten, Tuhannya akan mendengar, melihat. Tapi juga tetap Tuhan mereka tidak kunjung datang menyatakan kuasanya. Waktu itu Elia, terus jajal, barangkali Tuhanmu masih tidur. Oh sudah kok Elia, ya wes mungkin jadi WC, jajal dinteni dhisik. Tetap saja tidak terjadi kuasa dan mujizat. Waktu itu Elia melakukan sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia untuk mencelikkan mata para penyembah berhala ini, saudara. Elia melakukan apa? Sediakan kayu bakar di tengah-tengah lapangan ini. Sudah toh? Kayu bakar harusnya nek bakar pakai apa? Minyak. Tapi Elia justru nyuruh pakai apa? Siram itu kayu-kayunya dengan air. Plus pinggirnya bikin parit. Ya, ini di tengah-tengah kayu, pinggirnya bikin parit kecil diisi air. Masuk akal enggak kira-kira saudara? Harusnya kalau bakar kan pakai minyak. Kalau mau memadamkan api, nah itu pakai air. Tapi justru kayunya disuruh disiram pakai air, dibasahi. Saat itu Elia berdoa kepada Bapak Yahweh. Dan seketika itu juga api dari Syamayim itu menyambar ke kayu-kayu tersebut dan terbakar. Jadi saya jadi ingat bahwa ketika kita itu berdoa sama Bapak Yahweh, minta tolong Tuhan, tidak perlu kita itu sampai teriak-teriak seperti seolah-olah Tuhan kita itu jauh. Dan itu sebetulnya sedang menunjukkan kalau kita itu seperti orang yang tidak punya Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lihat di depan ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa orang yang sudah mengambil sikap penyerahan total kepada Bapak Yahweh, kepada Tuhan, itu tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh kemerungsung, harus sabar menunggu bibit pergumulannya tumbuh. Kalau saudara percaya, bibit pergumulan yang saudara tanam di sini pasti tumbuh seperti ini. Apa yang saudara imani mesti terjadi. Karena kalau kemerungsung, ini akan memancing apa saudara sebetulnya? Ini bisa memancing mulut kita untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Nah yang dikhawatirkan itu seperti itu. Kalau kita kemerungsung, kalau kita gerusa-gerusu, sikap kemerungsung dan gerusa-gerusu kita itu justru akan memancing mulut kita untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Kapan ya pergumulanku itu selesai? Kapan ya masalahku itu selesai? Kapan ya sakitku itu sembuh? Kapan? Gitu loh. Kok sepertinya tidak ada ya tanda-tanda pergumulanku itu mau selesai. Hati-hati saudara. Di saat pikiran kita sedang diaduk-aduk seperti ini untuk pergumulan kita, ingatlah satu hal yang baik.
bahwa saat itu ketika pikiran kita sedang diaduk-aduk seperti ini, pikiran kita sedang campur aduk, hati kita seperti tidak sejahtera karena campur aduknya pikiran kita. Ketahuilah bahwa saat itu pintu alam roh itu sedang terbuka lebar. Tinggal saat itu apa yang mau kita masukkan, pilihan ada di tangan kita. Kita akan memasukkan kata-kata keluh kesah sungut-sungut, kok sepertinya pergumulanku ndak ada tanda-tanda mau selesai ya. Ya sudah, yang masuk ke pintu alam roh ya yang seperti itu, tidak selesai. Tapi ketika pikiran saya itu, perasaan saya sedang diaduk-aduk, saya selalu ingat baik-baik. Saya selalu katakan haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk uang ratusan miliar jutaan dolar yang Engkau sudah berikan untuk pekerjaanmu di tempat ini. Saya juga mengatakan apa? Terima kasih Bapak Yahweh. Pergumulanku sudah diselesaikan Bapak Yahweh. Jadi keluhan seperti ini saudara, ini justru akan menambah durasi waktu pergumulan kita menjadi semakin lama. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, kalau saudara perhatikan dulu ketika bangsa Israel itu dalam perjalanannya keluar dari Mitsrayim ke Kanaan, kalau mereka saat itu tidak mengeluh, saudara tahu, perjalanan mereka itu tidak akan sampai 40 tahun. Pernah ada yang menghitung, kira-kira sekitar 2 tahunan lah, atau 2 tahun lebih, perjalanan orang-orang Israel dari Mitsrayim atau Mesir itu bisa sampai ke Kanaan. Mereka jalan terus, nanti capek mereka istirahat, lalu lanjutkan lagi. Kalau itu lancar tanpa keganjel sama keluh kesah sungut-sungut mereka, itu paling banter 2 tahun, 2 tahun setengah. Tetapi kalau kita perhatikan, ketika mereka mengeluh, perjalanan mereka ke Kanaan itu bukan semakin cepat. Tapi kalau orang Jawa bilang itu seperti kayak kena oyot mimang. Muter-muter terus, berputar-putar terus di padang gurun selama 40 tahun. Jadi dari kasusnya bangsa Israel ini kita bisa belajar dan kita semakin tahu. Ternyata keluhan, sungut-sungut itu bukan pasangan yang baik untuk sebuah penantian pergumulan dan penyerahan diri. Perhatikan ini baik-baik. Keluh kesah dan sungut-sungut kita ternyata bukan pasangan yang seimbang, bukan pasangan yang baik untuk penantian pergumulan dan penyerahan diri kita. Dan melalui huruf nun kita diberi satu pengertian. Kalau kita itu sudah niat berserah sama Bapak Yahweh, ya sabar, tunggu waktunya Bapak Yahweh. Jangan seperti kita itu kayak orang yang tidak punya Tuhan. Ya sing ngoyak-ngoyak Tuhan yang seolah-olah kalau kita kejar-kejar, Tuhan itu akan semakin cepat kerjanya. Saudara mengejar-ngejar itu juga bentuk intervensi. Saudara campur tangan, gitu loh. Yang pasti saudara, di dalam setiap kita diizinkan menghidupi satu pergumulan apapun itu, Bapak Yahweh itu punya maksud yang pasti satu. Itu apa saudara? Bapak Yahweh itu ingin saudara itu semakin dekat-dekat dengan Tuhan. Gitu loh. Hanya itu sebetulnya, satu selain maksud-maksud lainnya yang saudara sendiri nantinya akan tahu. Karena itu yang tahu, yang mengalami atau yang bersangkutan dengan Bapak Yahweh sendiri. Biasanya di endingnya, di happy endingnya itu akan tahu. Dan di situ kita akan bisa berpikir, oh ternyata dulu ketika aku diizinkan mengalami seperti ini ketika aku menghidupi pergumulanku, ternyata Tuhan itu pengen aku seperti ini ya. Tapi satu yang paling utama, Bapak Yahweh itu cuman pengen saudara dan saya itu dekat-dekat sama Bapak Yahweh. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu, persoalan saudara itu sebetulnya cuman alasannya Bapak Yahweh. Supaya saudara dan saya dekat-dekat sama Bapak Yahweh. Amin. Itu sebetulnya cuman alasannya Bapak Yahweh gitu loh. Supaya kita itu dekat-dekat sama
Bapak Yahweh. Tetapi kalau kita dekatnya sama Bapak Yahweh karena ada masalah, kira-kira enak enggak saudara? Enak enggak? Ya enggak enak. Cuman seringkali kan seperti itu. Orang kalau sedang fine-fine saja hidupnya, dia menganggap untuk intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang penting. Kita lihat saja pada pagi hari ini, berapa banyak di antara kita yang tidak datang beribadah. Mungkin bisa jadi satu di antaranya orang tersebut merasa hidupnya sedang fine-fine saja. Sehingga dia merasa belum butuh Tuhan. Tapi nanti ketika dia diperhadapkan dengan satu persoalan, saya perhatikan mulai orang itu dekat-dekat dengan Tuhan. Nah cuman pertanyaannya kalau dekat-dekatnya seperti itu, kita mesti dibenturkan dengan satu masalah dulu kan tidak enak saudara. Kalau saya tidak mau. Kita dekat dengan Tuhan ya setiap hari sama seperti kita dekat dengan orang-orang yang kita kasih, yang kelihatan kasat mata seperti ini, yang setiap hari ketemu dengan kita. Ya kita mestinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah niat berserah sama Tuhan, ya tunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Kemudian berikutnya, huruf Yod yang ada di dalam kata Keniah memiliki arti faith atau iman, Yod juga memiliki arti work atau bekerja, dan Yod juga memiliki arti ability atau kemampuan. Nah ini artinya, orang yang sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapak Yahweh, dia harus mampu memberikan pasangan yang seimbang untuk penyerahan dirinya. Dan pasangan yang seimbang untuk penyerahan diri, itu cuman iman atau percaya, bukan keraguan. Ketika penyerahan diri ketemu dengan iman, saya sebut pertemuan antara penyerahan diri dengan iman ini sebetulnya satu chemistry yang baik, yang akan membuat penyerahan diri kita kepada Bapak Yahweh itu bisa bekerja secara total juga. Artinya apa yang kita pergumulkan, itu pasti akan kita lihat buahnya. Nah mungkin saudara-saudara sekalian, selama ini ketika kita sedang menghidupi satu pergumulan, dan di situ kita merasa sudah berserah kepada Tuhan, tapi saudara merasa seperti tidak mendapatkan apa-apa. Coba saudara selidiki, barangkali pasangan dari sikap penyerahan diri saudara itu belum benar. Pasangannya berserah harusnya apa ini? Iman atau percaya. Surrender atau penyerahan diri itu tidak bisa dan tidak boleh berpasangan dengan yang namanya keraguan. Tidak bisa. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam jantung hati kita. Tetapi kita mesti apa? Percaya. Aku percaya apa yang aku imani untuk pergumulanku ini pasti jadi Ken Yehirodson. Kita mesti bisa ngomong seperti itu, saudara. Inilah yang saya sebut ketika kita bisa ngomong seperti itu. Di situ sebetulnya kita itu sudah menaklukkan yang namanya satpam otak kita. Yang seringkali satpam otak itu selalu mendakwa, menggugurkan iman kita. Ini kan kata-kata iman. Aku percaya apa yang aku imani untuk pergumulanku ini pasti dibela dan ditolong Bapak Yahweh. Mesti jadi Ken Yehirodson. Tapi ketika kita seringkali mengucapkan ini di waktu yang tidak tepat, satpam otaknya sedang aktif-aktifnya di situ, kita akan diapain? Didakwa. Kita berusaha dituduh dengan tuduhan macam-macam, sampai akhirnya logik atau logika kita yang berpikir, iya ya, mana mungkin bisa ya, uang segitu banyaknya itu aku dapatkan, gitu loh. Tidak mungkin bisa. Mulai kalau logikanya sudah jalan seperti ini, imannya menang atau kalah biasanya saudara? Kalah. Karena logiknya sudah main. Jadi surrender atau penyerahan diri itu tidak bisa berpasangan dengan keraguan. Artinya tidak boleh, jangan sampai ada trigger atau ada pemantik yang
akan membangunkan satpam otak kita. Sehingga satpam otak kita itu akan bekerja memberi tuduhan-tuduhan dalam pikiran kita yang tujuannya untuk menjatuhkan iman kita. Jangan sampai saudara. Nah triggernya itu apa namanya? Triggernya ini loh. Yang namanya ini, kita baca apa ini? Keraguan. Ini triggernya ini. Pemantiknya itu di situ. Rasa ragu, bahaya. Coba saudara percaya, kalau percaya sama Bapak Yahweh, itu kira-kira kalau saudara sedang percaya juga dengan seseorang yang kelihatan. Kalau saudara itu sudah bisa mengkonsepkan Bapak Yahweh itu bisa aku percayai, seperti aku mempercayai rekan bisnisku yang kelihatan kasat mata. Dan selalu aku dengan rekan bisnisku ini, bisnisku berjalan lancar, baik, sudah berjalan puluhan tahun. Kalau saudara bisa mengkonsepkan Bapak Yahweh itu betul-betul seperti itu. Saudara baru kepingin apa saja, saudara punya pergumulan apa saja, itu mesti jadi kok saudara. Mesti jadi. Ya karena apa? Saudara tidak memasangkan penyerahan diri saudara dengan keraguan. Tetapi saudara sudah benar. Saudara memasangkan penyerahan diri saudara itu dengan rasa percaya. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun di jantung hati kita. Tetapi percayalah bahwa apa yang aku imani, ken yehi rotson, pasti terjadi di dalam kehidupanku. Karena kalau kita sampai tidak percaya, ini akan kontradiktif. Bertentangan dengan sikap penyerahan yang kita lakukan. Sedangkan di dalam penyerahan diri, itu tidak boleh ada kontradiktif, tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada sesuatu yang berlawanan, mesti sama, mesti sinkron gitu loh. Kalau berserah pasangannya ya iman, kalau berserah pasangannya ya cuman percaya, tidak boleh ada pasangan-pasangan lainnya, termasuk tidak boleh dan tidak bisa berserah itu berpasangan dengan yang namanya keraguan. Tidak bisa saudara, penyerahan diri itu berjalan bersama-sama dalam satu derap langkah irama yang sama dengan keraguan, itu tidak bisa. Penyerahan diri itu juga tidak bisa berjalan bersama-sama dengan yang namanya kekhawatiran. Dan penyerahan diri itu juga tidak bisa berjalan bersama-sama dengan ketakutan, tidak akan jalan. Berserah dan ragu-ragu itu tidak ada chemistry-nya. Kalau saya pakai bahasa fisika, berserah dan ragu-ragu itu tidak senyawa. Ngerti saudara? Karena apa? Berserah dan keraguan atau penyerahan diri dan keraguan ini ya, ini dan ini tidak ada chemistry-nya. Tidak senyawa. Tapi kalau saudara mau temukan penyerahan diri ini supaya ada chemistry-nya, sama apa ini? Mesti sama iman, sama rasa percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui huruf Yod kita kembali diberitahu. Berikanlah pasangan yang seimbang untuk sikap penyerahan diri saudara. Kalau seimbangan, pasangannya apapun yang kita serahkan kepada Bapak Yahweh, itu mesti akan kita lihat buahnya. Kalau pasangannya bisa seimbang, apapun yang kita serahkan kepada Bapak Yahweh itu mesti bisa kita lihat buahnya. Kita mundur sebentar ke sini, ya. Tadi kita bersama-sama menanam ini, bibit iman. Lah pada saat kita menanam bibit iman ini, coba apa kita nek sudah ditanam bibitnya, hari ini kita tanam, besok dikeruk meneh, ditilii. Wis tukul rung ya? Oh durung tutup maneh. Nah terus kok durung tukul dinteni, sesuk meneh dibongkar lagi. Ditilii meneh kok durung tukul. Lama-lama tumbuh ndak ini bibitnya? Mati. Nah itulah intervensi pikiran-pikiran liar itu saudara, itu kira-kira seperti itu. Bagaimana bibit ini bisa tumbuh sedikit demi sedikit sampai jadi besar seperti ini? Kalau baru ditanam saudara sudah ada sabaran. Ditilak-tili bolak-balik wis tukul rung ya. Wis metu ya terus ya. Oh durung tablek maneh. Besok dilihat lagi, sudah tumbuh belum ya? Oh belum, tablek maneh. Ya lama-lama bosok.
Ya, lama-lama bosok bibitnya, saudara. Karena apa? Tanpa saudara sadari, ketika saudara coba lihat bolak-balik, saudara tengok bolak-balik bibit iman saudara ini, disitulah saudara itu sedang mengintervensi Bapa Yahweh. Dan disitulah sebetulnya saudara itu sedang memberikan pasangan yang tidak seimbang untuk penyerahan diri saudara. Maka sampai kapanpun, jangan pernah berharap saudara akan melihat buah dari penyerahan diri saudara. Kemudian huruf berikutnya juga akan memberitahu kita bagaimana berserah yang benar itu. Huruf ayin yang ada di dalam kata keniah memiliki arti view atau pandangan. Ayin juga memiliki arti pleasing atau menyenangkan. Nah, ini artinya orang yang sudah memutuskan mengambil sikap penyerahan diri kepada Bapa Yahweh itu harus berpandangan bahwa ketika aku menyerahkan diriku dan pergumulanku kepada Bapa Yahweh, sikap penyerahan diriku itu sebetulnya sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita konsepkan dulu saudara. Kita mesti konsepkan dulu pikiran kita. Menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa Yahweh itu sesuatu yang menyenangkan. Namanya saja menyerahkan. Berarti masih ada yang kita bawa atau tidak saudara? Tidak kita bawa, tidak ada. Karena apa? Sudah kita serahkan. Kalau sudah diserahkan, mesti menyenangkan. Ya saya ambil contoh, ya toh. Misalkan Pak Hok, hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Hok. Ya sekalipun ini rai gedek ndasteng, tapi nek Pak Hok menerima, kira-kira Eko seneng apa ndak? Wis, hidup matiku tak sama Pak Hok. Wis aku tak ngawulo Pak Hok. Misal katakanlah seperti itu. Ya toh, sekalipun saya sebut ini penyerahan penyerahan diri rai gedek ndasteng. Tapi misalkan Pak Hoknya menerima, ya wis Bu Eko, mulai sekarang pokok segala sesuatu yang Bu Eko butuhkan itu jadi tanggung jawab saya. Misalkan begitu. Menyenangkan enggak kira-kira buat Eko? Menyenangkan, dia enggak bawa apa-apa. Ya toh, modal awak beruke Pak Hok. Kan begitu. Lampu Pak Hok sing senep ya ora ngerti. Ya toh. Yang penting kan dia sudah merasa menyenangkan dulu. Sampai di sini melalui ilustrasi ini saudara paham enggak maksudnya? Jadi kita konsepkan dulu bahwa menyerahkan segala sesuatu sama Bapak Yahweh itu sesuatu yang apa ini? Pleasing atau menyenangkan gitu loh. Tapi kalau kita konsepnya menyerahkan sama Bapak Yahweh, tapi Bapak Yahweh sajane krungu rak ya. Aku nyerahkan ini sajane Bapak Yahweh krungu ndak ya? Dia tahu ndak ya? Nah terus di situ mulai pikiran kita. Gegek Bapak Yahweh rak krungu tak jajalah. Ikhtiar. Ya toh. Tak lunga Gunung Kemukus, tak lunga Gunung Kawi. Barangkali Bapak Yahweh ora krungu. Engko disik-disikan mendi? Ya toh disikan saka Gunung Kawi apa Bapak Yahweh disik? Ya Bapak Yahweh lihat, lungono ning Gunung Kawi, ya. Tak delok. Lungono ning Gunung Kemukus tak delok kowe, gitu loh. Wong keselamatan saudara itu dari Gunung Rinjani 129, gitu loh. Lungomu ning Gunung Kemukus ya wis bablas angine. Jadi seperti itu kira-kira saudara, seperti ilustrasi Eko ini menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Pak Hok. Kalau Pak Hok menerima, tentunya Eko sebagai seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada Pak Hok, ini sesuatu yang menyenangkan. Nah kira-kira seperti itu, kalau pikiran saudara mungkin tadi belum terbuka yang dimaksud menyerahkan diri kepada Bapak Yahweh itu sesuatu yang menyenangkan, kira-kira seperti itu. Dan pada saat saudara menyerahkan itu kepada Bapak Yahweh, supaya saudara itu bisa menganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Percayalah, lagi-lagi, sekali lagi kita diminta untuk apa? Memberikan pasangan yang seimbang untuk penyerahan diri itu rasa percaya bahwa Bapak Yahweh sudah menerima penyerahan diriku total. Tinggal kita konsepkan, oh ternyata penyerahan diri penuh sama Bapak Yahweh itu sesuatu yang menyenangkan ya. Karena aku tidak lagi membawa beban kehidupanku.
sudah aku serahkan kepada Bapak Yahweh. Nah, kalau kita bisa mengkonsepkan seperti ini, yang pasti yang akan kita rasakan apa? Pergumulan kita itu pasti akan terasanya ringan atau berat? Mesti ringan. Ya toh, kalau Eko tadi, oke, Bu Eko, saya terima. Ibu mulai ini hidup ibu jadi tanggung jawab saya. Saya yakin Eko itu dalam kesehariannya dia akan menjalani hidupnya itu lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan, gitu loh. Ya, harus pasrah ke Pak Ahok kabeh. Gundulmu kok ngerbatini Pak Ahok ya. Jadi kalau kita bisa konsepkan seperti ini, pergumulan kita itu mesti akan terasa ringan. Sekalipun secara mata manusia kelihatannya nampaknya itu berat. Tapi kalau saudara ngomong, ya belum saudara ngomong, Pak, ngomong berserah itu memang gampang, Pak. Tapi prakteknya susah. Ya saya katakan terjadilah apa yang saudara katakan. Dan selama itu pula, hidup saudara itu akan semakin berat. Karena apa? Karena belum saudara sudah ngasih pagar. Sudah saudara pageri dulu dengan kata-kata apa tadi? Susah. Ngomong berserah itu memang gampang, prakteknya susah. Ya wis anggalan sisan. Jadilah susah. Karena apa? Belum sudah saudara pageri dengan kata-kata susah. Gitu loh. Ini biasanya dari pengalaman kami melayani di tempat ini. Itu terjadi kepada orang-orang yang menghidupi pergumulan yang pertama ekonomi, yang kedua sakit penyakit. Ngomong berserah itu gampang, Pak. Tapi saya yang merasakan sakitnya ini kemat-kemut, cekat-cekoti, Pak. Seringkali seperti itu, saudara. Nah, di situ memang sebagai gembala ya, memang harus sabar. Bimbing, memberi pengertian di situ. Ya, cuman terkadang jujur saya ini ada ndak sabarnya. Kalau sudah 3 kali muni wangel rasano ya wis. Ya wis, dinikmati saja itu angel. Tapi anehnya biasanya sudah tak getak seperti itu malah jadi apa jenenge? Dia bisa berserah. Mungkin wedi to. Baru tak getak wedi nek mati tenan piye iki aku. Ya wis tak berserah. Biasanya terjadi seperti itu, saudara. Ini biasanya pikiran-pikiran seperti ini. Kata-kata seperti ini menghinggapi orang-orang yang menghidupi pergumulan masalah ekonomi dan masalah sakit penyakit. Saya hanya memberitahu begini. Gini loh, nanti kalau dia sudah ketika istilahnya tak sengkake sesan gitu, dan dia mulai sadar, saya ngomong begini. Gini loh, kenapa sih saya itu mesti keras ngomong sama kamu? Coba kamu renungkan. Sama-sama mulutmu itu buka. Sama-sama mulutmu itu ngomong, yang pertama. Sama-sama pikiranmu itu berpikir. Sama-sama pikiranmu itu terbuka untuk mikir. Sekarang saya mau tanya, lebih baik memikirkan kesembuhan dan kesuksesan, sekalipun kondisi fisikmu kamu rasakan sedang sakit dan ekonomimu sedang jatuh. Sama-sama mikir, lebih baik mikir aku sukses, aku sembuh, atau aku mati dan aku melarat. Tak tanya begitu. Saya tanya begitu, saudara. Ya memang benar sih, Pak. Sama-sama berpikir, tetapi di situ ada energi yang dikeluarkan yang jauh lebih memberatkan hidup. Apa itu? Pikiran semakin sakit, tidak sembuh-sembuh. Terus apa? Kok ekonomiku semakin kesini semakin melorot, bukan semakin naik. Ya, coba kamu renungkan. Itu yang terjadi kalau sama-sama berpikir, tapi kamu tidak memakai pikiran dan kata-katamu itu untuk mengucapkan kata-kata dan pikiran yang baik. Padahal kamu mengenal, padahal dunia ini mengenal. Kata-kata itu apa? Doa. Ya kan? Orang dunia saja mengenal satu ungkapan kata-kata itu doa. Lah berarti kamu secara tidak langsung sedang mendoakan. Sakitmu itu tidak sembuh-sembuh, ekonomimu itu tidak terangkat. Gitu loh. Jadi itulah kenapa saya katakan kepada orang itu, saya mesti keras.
ketika kamu berkali-kali selalu mengeluhkan hal yang sama. Jadi kalau kita bisa mengkonsepkan seperti ini, ya pergumulan kita itu akan terasa ringan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun secara mata manusia nampaknya itu kelihatan berat. Tapi kalau belum-belum saudara sudah ngomong berserah itu gampang Pak, prakteknya susah. Ya terjadilah apa yang saudara katakan. Dan selama itu pula, hidup saudara itu akan semakin berat. Dan ini saya lihat sendiri saudara. Dengan orang yang sampai sekarang masih mengeluhkan hal yang sama. Jadi melalui huruf ayin ini saudara, kita diberitahu, berikanlah pasangan yang baik untuk sikap penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan satu di antara pasangan yang baik untuk penyerahan diri kita yang baik juga, itu adalah pikiran yang baik juga. Pasangan yang baik untuk penyerahan diri kita yang baik, itu juga harus pikiran yang baik. Bahwa ketika aku menyerahkan semua pergumulanku, sakit penyakitku, perekonomianku kepada Bapak Yahweh, itu adalah sesuatu yang blessing atau menyenangkan. Kemudian huruf terakhir, huruf He yang ada di dalam kata Keniah memiliki arti revealing atau mengungkapkan. Nah ini artinya penyerahan diri. Ini adalah cara untuk mengungkapkan rasa percaya kita kepada Bapak Yahweh. Jadi penyerahan diri ini sebetulnya cara untuk kita mengungkapkan rasa percaya kita kepada Bapak Yahweh. Rasa percaya apa? Sekalipun Bapak Yahweh itu tidak kelihatan, tapi kita percaya kepada pertolongannya ketika kita berserah. Nah sikap percaya inilah saudara, yang suatu saat saya sangat percaya akan membuat kita melihat mujizat Bapak Yahweh itu. Dan rasa percaya seperti inilah yang saya percaya pasti akan mengantarkan saudara dan saya kepada mujizat Bapak Yahweh yang sekarang ini sedang kita tunggu-tunggu. Saya percaya ini saudara. Saudara bisa punya pengertian seperti ini di dalam jantung hati saudara. Bahwa penyerahan diri itu sebetulnya cara untuk mengungkapkan rasa percaya kita kepada Bapak Yahweh. Kalau saya bisa percaya kepada Pak Galuh ini misalkan, ya, saya menyerahkan hidup saya kepada Pak Galuh, saya percaya, wajar. Karena apa? Saya melihat dengan kasat mata, Pak Galuh itu orang kaya magrong-magrong, jadi nek saya serahkan hidup saya kepada Pak Galuh, hidup saya mesti aman. Saya percaya wajar enggak kira-kira? Wajar, wong Pak Galuh kelihatan magrong-magrong, ya toh? Tapi kalau Bapak Yahweh kelihatan atau tidak? Saya tanya. Nah, enggak kelihatan. Tapi ketika kita bisa percaya, nah rasa percaya yang seperti ini saudara, kepada pribadi yang saya katakan tidak kelihatan, tapi kita bisa percaya. Itulah rasa percaya yang saya percaya. Bisa membuat kita melihat mujizat dan bisa mengantarkan kita kepada mujizat Bapak Yahweh tersebut. Yang terakhir, kita baca bersama-sama Tehillim pasal 37 ayat yang ketiga dan keempat. Mazmur pasal ke-37 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama saudara. Saudara sudah ketemu semua? Mari kita baca. Alef, Bet, Gimel. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan jantungmu. Kenapa bukan keinginan hatimu? Secara dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata lev. Kenapa saya mesti ajak saudara membaca jantung? Karena sekali lagi keinginan dan kehendak-kehendak munculnya dari mana? Dari jantung. Sekali lagi kita baca ayat yang keempat. Nanti pada kata akan kita ganti dengan pasti memberikan kepadamu. Amin. Kita baca dengan suara yang keras dan penuh dengan iman. Alef, Bet, Gimel.
Nikmatkanlah dirimu pada Yahweh, dan Yahweh pasti memberikan kepadaku keinginan jantungku. Wah, masih belum kompak ini. Mu-nya kita gantiku sekarang ya. Kita imani. Alef Bet Gimel. Nikmatkanlah diriku pada Yahweh, dan Yahweh pasti memberikan kepadaku keinginan jantungku. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.